Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Sul Kopi. Pemirsa, saat ini banyak kiai atau ustadz yang membicarakan tentang Dajjal dalam ceramah-ceramahnya. Hal ini membuat orang makin penasaran atas kemunculan Dajjal. Seperti yang kita sudah ketahui, bahwa salah satu tanda-tanda kiamat besar adalah munculnya Dajjal. Nah, di video ini saya akan sedikit memberi informasi seputar Dajjal untuk menghilangkan rasa penasaran pemirsa. Mari simak videonya. Apa yang dimaksud dengan Dajjal? Menurut ulama, Dajjal adalah suatu istilah yang berarti pembohong besar. Ada juga ulama yang berpendapat Dajjal adalah menutupi kebenaran dengan sihir dan kebohongan. Dajjal itu manusia atau jin? Menurut ulama salafus soleh, Dajjal dari keturunan Nabiullah Adam, yang berarti ia adalah manusia, bukan dari golongan jin. Akan tetapi, ada juga ulama yang berpendapat Dajjal adalah keturunan dari manusia dan jin. Loh, kok bisa? Kelahiran dan masa kecil Dajjal. Dajjal dilahirkan dari kedua orang tua, yang mana mereka berasal dari keturunan Yehuda. Orang tuanya adalah penyembah berhala. Dajjal lahir setelah orang tuanya menanti anak selama 30 tahun lamanya. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, ayah dan ibu Dajjal itu melewati pernikahannya selama 30 tahun tanpa melahirkan anak satupun. Kemudian, lahirlah dari mereka seorang anak laki-laki yang buta sebelah matanya. Ia menjadi orang yang paling berbahaya dan paling sedikit manfaatnya bagi kedua orang tuanya dan bagi umat manusia. Kedua matanya tertidur, tetapi hatinya tetap terjaga. Dajjal lahir hasil hubungan ketika ibunya sedang menstruasi. Lalu terjadilah kehamilan sebagai pengaruh campur tangan iblis. Nah, ini pendapat kalau Dajjal adalah hasil hubungan manusia dan jin, yang mana sudah saya jelaskan di video sebelumnya, kalau iblis adalah nenek moyang dari jin. Pada suatu malam, pasangan suami istri itu mendengar suara dari patung sapi betina yang mereka anggap sebagai Tuhan. Kemudian, patung itu memberitahu kepada mereka akan kelahiran seorang anak. Semasa kecil Dajjal, ia tidak pernah bangun tidur dan tidak pernah menyusu dari ibunya. Hingga payudara ibunya membengkak hingga ibunya jatuh sakit. Dan akhirnya ibunya meninggal 2 bulan kemudian. Sepeninggal ibunya, ayahnya lah yang merawat hingga Dajjal berumur 4 tahun. Bukan hanya ibunya saja yang mendapatkan kesialan, ayahnya pun juga mengalami kesialan. Kesialan itu terjadi pada saat Dajjal berumur 4 tahun. Pada suatu malam, Dajjal itu bergerak merangkak seperti balita. Padahal, selama bertahun-tahun Dajjal tidak pernah bangun dari tidur. Ia berjalan ke arah patung-patung berhala, kemudian tidur di pangkuan patung itu. Saat ayahnya bangun, ia melihat anaknya tidur di pangkuan berhala. Kemudian ayahnya memanggil para tetangganya sampai akhirnya berita itu tersebar luas. Penduduk pun penasaran dan berbondong-bondong datang melihat kejadian itu. Kemudian, kejadian ini didengar oleh hakim kota, dan ia malah ingin memiliki anak itu yang dianggap dapat membawa keberkahan. Maka diutuslah mata-mata untuk membuat siasat. Dihadapkannya lah ayah Dajjal kepada hakim kota dan dipaksa untuk mengaku bahwa kabar berita itu adalah hasil rekayasa dirinya semata. Ayahnya dipaksa untuk mengaku bahwa dirinya yang mengangkat anak itu ke pangkuan berhala. Ayahnya pun menyangkal tuduhan itu. Ia dipenjara dan disiksa. Sementara Dajjal diambil oleh hakim dan dirawat di dalam istana. Dalam menghadapi siksa di penjara, ayah Dajjal tidak kuat menahannya, sehingga ia terpaksa mengakui kebohongan itu. Setelah mengaku, ia malah diusir dari kota. Akhirnya, ayahnya meninggal dalam keterasingan. Setelah Dajjal berada di dalam istana selama kira-kira 1 tahun, negeri Samiri dilanda bencana dahsyat.
Allah memusnahkan negeri itu karena perbuatan penduduknya yang terus-menerus menyembah berhala dan bermaksiat sampai melampaui batas. Tapi Allah memerintahkan Jibril untuk menyelamatkan si Dajjal kecil ini. Jibril membawanya ke sebuah pulau terpencil yang terletak di tengah-tengah lautan yang luas. Sebuah pulau yang terdapat ular mengerikan dan hewan melata berbulu tebal. Hewan melata yang berbulu lebat inilah yang menjaga selama Dajjal tinggal di pulau itu. Hewan ini disebut sebagai Al-Jassasah, yang bisa berbicara layaknya manusia. Ciri-ciri Dajjal. Kemunculan Dajjal memang tidak disebutkan dalam Al-Quran, akan tetapi banyak sekali disebutkan dalam hadis. Banyak hadis yang menyebutkan ciri-ciri Dajjal sebagai berikut. Dajjal itu tertulis di antara kedua matanya kaf, fa, ro, yang berarti kafir, yang dapat dibaca oleh setiap mukmin, baik yang bisa membaca tulisan ataupun yang buta huruf. Dia adalah seorang laki-laki yang berbadan besar, warna kulitnya merah, berambut keriting, dan bermata sebelah. Ada juga yang berpendapat Dajjal adalah seorang laki-laki yang pendek, ujung telapak kakinya berdekatan, sedangkan tumitnya berjauhan. Kapan keluarnya Dajjal? Ketika Dajjal muncul, jumlah kaum muslimin sangatlah banyak dan semakin bertambah kuat. Namun, mendekati keluarnya Dajjal, kaum muslimin ditimpa musibah yang amat berat. Hujan tidak kunjung turun, tanaman pun tidak tumbuh. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, sesungguhnya 3 tahun sebelum munculnya Dajjal adalah waktu yang sangat sulit, di mana manusia akan ditempa oleh kelaparan yang sangat parah. Allah memerintahkan kepada langit pada tahun pertama untuk menahan sepertiga dari hujannya, dan memerintahkan kepada bumi untuk menahan sepertiga dari tanaman-tanamannya. Pada tahun kedua, Allah akan memerintahkan kepada langit untuk menahan 2/3 dari hujannya, dan memerintahkan kepada bumi untuk menahan 2/3 dari tumbuh-tumbuhannya. Kemudian, di tahun yang ketiga, Allah memerintahkan kepada langit untuk menahan semua air hujannya. Maka langit tidak meneteskan setetes air pun. Allah memerintahkan kepada bumi untuk menahan semua tanaman-tanamannya. Maka setelah itu, tidak dijumpai satu tanaman hijau yang tumbuh, dan semua binatang yang berkuku akan mati, kecuali yang Allah kehendaki untuk tetap hidup. Kemudian para sahabat bertanya, dengan apakah manusia akan hidup pada saat itu? Kemudian Rasulullah menjawab, tahlil, takbir, dan tahmid akan sama artinya bagi mereka dengan makanan. Di mana tempat keluarnya Dajjal? Dajjal akan muncul dari arah barat dari negeri Persia yang disebut Khurasan. Dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Nabi Muhammad SAW bersabda, Dajjal itu keluar dari bumi sebelah barat yang disebut Khurasan. Dajjal akan diikuti oleh kaum yang wajah mereka seperti tameng yang dilapisi kulit. Kemudian dalam hadis An-Nawas bin Sam'an yang marfu' sampai pada Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW bersabda, Dajjal itu keluar di antara Syam dan Irak. Dia lantas merusak kanan dan kiri. Wahai para hamba Allah, tetap teguhlah. Dajjal akan keluar dari Yahudiyah Asbahan, dan 70.000 orang Yahudi akan menjadi pengikutnya. Sebagaimana diriwayatkan dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, Dajjal akan keluar dari Yahudiyah Asbahan, dan 70 orang Yahudi yang memakai mahkota akan menjadi pengikutnya. Kemudian Imam Ibnu Katsir berkata bahwa munculnya Dajjal adalah dari Asbahan, dari daerah yang disebut Yahudiyah. Dajjal tidak akan masuk Mekah dan Madinah. Dajjal akan muncul dari Asbahan dan akan menelusuri semua muka bumi ini. Tidak ada satu negeri pun, melainkan Dajjal akan mampir di tempat tersebut. Yang dikecualikan di sini adalah Makkah dan Madinah, karena malaikat akan menjaga dua kota tersebut. Dajjal tidak akan memasuki keduanya hingga akhir zaman. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan Fatimah bin Qais radhiyallahu anha, disebutkan bahwa Dajjal mengatakan, Aku akan keluar dan menelusuri muka bumi.
Tidakkah aku membiarkan suatu daerah, kecuali pasti aku akan singgah dalam masa 40 malam selain Mekah dan Thaibah, maksudnya kota Madinah. Kedua kota tersebut diharamkan bagiku. Tatkala aku ingin memasuki salah satu dari kedua kota tersebut, malaikat menemuiku dan menghadangku dengan pedangnya yang mengkilap. Dan di setiap jalan bukit ada malaikat yang menjaganya. Berapa lama Dajjal di muka bumi? Para sahabat menanyakan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai berapa lama Dajjal berada di muka bumi. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, berapa lama Dajjal berada di muka bumi?" Rasulullah pun menjawab, "Selama 40 hari, di mana satu harinya seperti setahun, satu harinya lagi seperti sebulan, satu harinya lagi seperti satu Jumat, maksudnya satu minggu, satu hari lagi seperti hari-hari yang kalian rasakan." Sahabat pun bertanya kembali pada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, jika satu hari bisa sama seperti setahun, apakah kami cukup sholat satu hari saja?" Rasulullah SAW menjawab, "Tidak, namun kalian harus mengira-ngira waktunya." Oke pemirsa, mungkin itu saja yang bisa saya share di video ini seputar Dajjal. Semoga kita semua bisa terhindar dari segala fitnah Dajjal. Wallahu a'lam bishawab. Bila video ini bermanfaat, mohon like, share, dan subscribe channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.